yang diusir, alladzina ukhriju orang-orang yang diusir min diarihim dari kampung-kampung mereka, min diarihim dari kampung-kampung mereka bi ghairi haqqin dengan tanpa alasan yang benar, bi ghairi haqqin dengan tanpa alasan yang benar, illa kecuali ayyaqulu bahwa mereka mengatakan ayyaqulu bahwa mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Walaula dafullahi, dan sekiranya tidak ada penolakan Allah. Walaula dafullahi, dan sekiranya tidak ada penolakan Allah. An-nasa terhadap perbuatan manusia. An-nasa terhadap perbuatan manusia. Ba'dhum sebagian mereka, diba'din dengan sebagian yang lain, lahuddimat tentu telah hancur, sawami'u wa bi'un, biara-biara dan gereja-gereja, biara-biara dan gereja-gereja, wasalawatun dan tempat ibadah Yahudi, wa masajidu yudkaru fiha, dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut, dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut Ismullahi katsira, nama Allah sebanyak-banyaknya. Ismullahi katsira, nama Allah sebanyak-banyaknya. Wala yansurannallahu, dan sungguh Allah benar-benar akan menolong. Wala yansurannallahu, dan sungguh Allah benar-benar akan menolong. Man yansuruh, siapa yang menolong agamanya. Siapa yang menolong agamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la qawiyyun, benar-benar maha kuat, maha kuat, aziz, lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya, jadi yang dimaksud dengan orang yang dianiaya tadi, contohnya adalah seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang di dalam usulnya begitu. Dulu ketika Rasulullah masih berada di Mekah, itu di akhir-akhir masa hidupnya di Mekah, ya, lebih kurang 3 tahun terakhir, ya, setelah wafat pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu memang tidak masuk Islam, tetapi yang biasanya membela dan memberi bantuan terhadap Nabi. Ya, makanya ketika Nabi ditanya apakah Abu Bakar nanti masuk neraka, ya, maka Rasulullah menjawabnya, dia nanti akan menerima azab yang paling ringan. Ya, azabnya apa? Paling ringan itu yaitu api yang diletakkan di telapak kakinya, ya, di bawah sandalnya, dan tapi kepalanya umum, ya, otak kepalanya itu umum, mendidih, itu paling ringan, paling ringan dan selama-lamanya, bayangkan, ya. Jadi setelah wafatnya Abu Thalib, ya, itu sudah mulai keberanian orang-orang musyrik Mekah itu, orang-orang
Quraisy itu semakin menjadi-jadi terhadap Nabi. Ya, karena mereka memang dulu ketika masih hidupnya Abu Thalib itu mereka tidak berani karena selalu dilindungi. Tapi begitu sudah wafat 3 tahun kemudian mereka sepakat untuk berserikat dengan suku bangsa di Quraisy. Ya, Bani ini, Bani itu dan sebagainya. Diambil masing-masing satu pemuda yang kuat bawa pedangnya masing-masing, nanti membunuh Nabi secara bersamaan sehingga darahnya akan dibagi menjadi sekian suku bangsa. Artinya ditanggung oleh mereka sehingga nanti Bani Hashim di mana itu marganya Nabi Muhammad SAW tidak akan berani menghadapi mereka. Maunya begitu. Tetapi setelah mereka bermusyawarah ya, untuk melakukan tipu daya itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi dan memberitahukan, Muhammad, kamu nanti malam jangan tidur di tempat biasa itu. Ya, kamu harus pergi di malam itu, tempat tidurmu digantikan oleh Ali, ya. Itu dan nanti kemudian dipakailah selimutnya Nabi itu. Nabi keluar, ya. Lalu malaikat Jibril memerintahkan untuk ngambil pasir dan melemparkannya sambil membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal sampai ayat yang ke-9 itu inna ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya itu seraya Rasulullah membaca, ya Allah, jadikanlah mata mereka itu kelilipan. Ya, akhirnya betul dilempar. Tapi ini tidak boleh dijadikan dicontoh ya. Ini adegan yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi ya. Nanti bapak-bapak juga terus dilempar nih, baca itu berbuat budal yang warung kopi atau budal mancing. Tidak ketahuan istrinya. Ya, tidak bisa dijadikan contoh. Itu hanya Rasulullah. Begitu pergi, ya, kemudian mereka sibuk dengan itu tadi mempunyai meripati masing-masing. Ceritanya begitu. Ya. Jadi Allah menolong Nabi Muhammad SAW. Itu kisahnya. Saya kira ini, ya, sampai ayat 40. 30 kita mau 37 sampai 40. Demikian kesimpulannya akan disampaikan oleh Bapak Haji Daud Samsul.